dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Para sahabat seperjalanan, kita merenungkan perjalanan hidup kita dalam usaha pemulihan kehidupan dengan belajar pada jalan hidup Yesus. Semoga jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus ini meneguhkan kita dan sekaligus membaharui kita supaya semakin dekat dengan Yesus, sang jalan kebenaran kehidupan kita, yang telah datang memulihkan kehidupan kita melalui sengsara dan wafatnya di salib untuk menebus kita. Dan dalam kebangkitannya, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah. Demikianlah ramalan Nabi Yesaya terpenuhi. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi korban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus ditangkap dan diadili. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah agama, lalu dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka pada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus, namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Ya Bapa, seperti orang-orang Yahudi, kami pun telah menuduh pemerintah atau negara lain, bahkan Engkau sendiri karena pandemi COVID-19. Kami panik dan marah-marah karenanya. Namun kami sadar ini juga bagian dari kesalahan kami yang menyalahgunakan alam yang Kau berikan. Ampunilah kami Bapa, bantulah kami menjadi teman kerja-Mu, melanjutkan karya penciptaan-Mu dalam dunia ini. Kami telah belajar dari pandemi COVID ini, betapa mahalnya oksigen yang kami hirup setiap saat secara gratis. Betapa pentingnya paru-paru yang kami terima secara gratis. Dan betapa mulianya kebersamaan dan hidup solider sebagai putra-putri-Mu. Bantulah kami untuk selalu menghargai dan mensyukurinya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Harap domba tak bersalah, ajar Nabi pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah.
namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dan dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Dengan memanggul salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan dunia yang baik adanya untuk kami diami. Namun seringkali kami merusak wajah dunia yang indah ini dengan tindakan yang tak bertanggung jawab. Menghancurkan hutan, membuang sampah sembarangan, merusak kawasan hijau demi keuntungan ekonomi. Demikianlah alam ciptaanmu tersalib karena ulah kami yang serakah. Ubahlah kami ya Tuhan, agar kami memiliki hati belas kasih pada alam dan mampu bersahabat dengan alam ciptaanmu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kayu salib tiap bangku, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah dan lemah. Beban salib pun semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya Bapa, alam yang indah untuk kami diami telah sakit dan menjerit karena keserakahan kami. Tanah yang subur untuk menyediakan sumber hidup kami telah kami peras sehingga tandus dan gundul, lalu menimbulkan banjir yang balik menyerang kami. Belum lagi gempa, tsunami, dan likuifaksi yang membuat kami sungguh tak berdaya. Ampunilah kami Tuhan, bantulah kami untuk bangkit dikala kami jatuh tertimpa beban hidup atau bencana. Gerakanlah hati kami untuk meringankan derita sesama yang menderita. Tetapi terutama semoga kami semakin menghormati alam sebagai rumah kami bersama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri.
Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya Yesus, dalam hidup sehari-hari, kami juga sering merasa kesepian, tak dipedulikan, kendati tinggal serumah. Internet, HP, dan berbagai alat modern telah membuat kami berjarak, biarpun tinggal serumah. Bantulah kami agar mampu terbuka tanpa takut terluka, mampu menerima kekurangan dan kelebihan anggota keluarga. Dengan demikian, kami akan merasa dicintai sebagaimana adanya. Semoga rumah kami menjadi tempat perjumpaan yang membahagiakan antara semua anggota keluarga. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus dibantu Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lelah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu salib Yesus diletakkan di atas bahunya. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Jadi bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus, Engkau menerima Simon dari Kirene untuk berbagi tenaga dalam memikul salib. Engkau menghendaki agar kami hidup saling membantu, rela berkorban untuk saling membahagiakan. Ajarlah kami untuk menerima, mengakui dan menghargai sesama kami, teristimewa mereka yang kurang beruntung dan sakit. Semoga melalui perjumpaan itu, orang merasa diterima, diakui dan dihargai. Semoga perjumpaan dalam rumah sosial memampukan kami untuk mengarahkan hidup kepada sesama, karena Engkau hadir juga dalam diri mereka. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu.
semarak dan ketampanan wajah sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semarak wajahnya pun tak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, Veronika tetap bersempati pada Yesus. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajah dia. Demikian Veronika memberi contoh dalam menolong orang yang menderita. Tuhan Yesus, Engkau telah mengorbankan dirimu untuk kebahagiaan umat manusia. Mampukan kami untuk menjaga rumah kami ini. Bantulah kami untuk menyadari bahwa semua makhluk adalah saudara kami, sehingga kami memperlakukan semuanya sebagai sesama saudara. Ampunilah kami yang sering membeda-bedakan sesama, agama, ras, dan antar golongan. Semoga kami mampu hidup sebagai saudara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati, ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang dikeluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya Tuhan, tak terhitung lagi berapa kali kami jatuh dan gagal dalam hidup. Seringkali kami menghabiskan waktu dan tenaga untuk meratapi dan menyesali situasi buruk yang telah terjadi. Terkadang kejatuhan itu diperburuk lagi dengan bencana alam yang terus-menerus menghantui kehidupan kami manusia. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kejatuhan dan kegagalan tidak melemahkan semangat kami, melainkan menjadi motivasi untuk bekerja keras dan berbuat lebih baik lagi. Bantulah kami untuk selalu bangkit dari kesalahan dan dosa kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah
Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita Yerusalem. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti Yesus. Di antaranya para wanita yang meratapinya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering-sering sibuk dengan diri sendiri dan tidak punya hati untuk orang lain. Kita sering merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat dan orang lainlah yang penyebab penderitaan kita. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami untuk menangisi dosa kami dan anak-anak keturunan kami, khususnya dosa di media sosial di mana kami sering menyakiti hati sesama kami, mengumbar kelemahan orang lain, mengadu domba, menipu, dan menonton yang tak pantas. Bantulah kami untuk hidup di dunia virtual dengan bijaksana. Semoga dunia virtual dapat kami manfaatkan untuk mewartakan Dikau kepada banyak orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapalah yang memberikan kekuatan besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Ya Tuhan, Engkau selalu menabur kebaikan dalam hidup kami. Tetapi ada saja orang yang menabur dan memelihara benih kejahatan dengan melakukan kekerasan fisik, menyebarkan hoaks atau berita bohong, menindas orang kecil, menggunakan kuasa demi keuntungan pribadi. Kami mohon, bantulah kami agar bertobat dengan selalu menebar benih kebaikan di dalam hati kami dan dalam masyarakat, sehingga terciptalah dunia baru yang dipenuhi cinta kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tak
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian jubahnya mereka ambil. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadap alam di sekitar dan terhadap sesama? Bukankah kalau kita mempermalukan sesama dan merusak lingkungan, berarti kita menelanjangi Yesus juga? Sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus, Engkau bertahan di tengah sengsara dan derita karena mengarahkan kami pada kemuliaan anak-anak Allah. Semoga kami juga mampu memulihkan martabat sesama dan alam sekitar melalui gerakan komunitas yang tangguh bencana, komunitas yang terbuka, saling melengkapi untuk mengantisipasi resiko bencana, dan terutama mampu mengolah alam sesuai rencana kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan hartamu. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami yang sering menyalibkan alam lingkungan kami. Seperti algojo, kami terus-menerus menghantam palu ke alam dengan mengotori dan merusaknya. Kami turut menikam lambung-Mu ketika kami hanya diam, tidak berani bersuara dan bertindak ketika ada saudara-saudari kami yang berusaha menghancurkan dan merusak lingkungan. Oh Yesus, bantulah kami untuk menjadikan alam sebagai sahabat dengan menghormati dan merawatnya. Gelorahkanlah semangat kami untuk menjaga dan mengembangkannya sesuai dengan rencana keselamatan-Mu. Semoga kami lebih memperlakukan alam ciptaan-Mu sebagai saudara. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah Kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib kemuliaan, tak terbilang yang mahu
ke-12, Yesus wafat disalib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu kira-kira pukul 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus, wafat-Mu disalib karena dosa-dosa kami, karena kami suka menang sendiri, serakah terhadap sesama dan alam, suka menjara, menebang lebih banyak daripada menanam kembali, membabat habis daripada memelihara. Ya Yesus, kamilah yang membuat Engkau sengsara, bahkan wafat, setiap kali kami melakukan kejahatan terhadap sesama dan alam. Bantulah kami untuk ingat akan derita-Mu 2000 tahun yang lalu, tetapi lebih dari itu, bantulah kami untuk bertobat, supaya kami tidak terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama. Mampukanlah kami membangun budaya kehidupan, menghargai dan memelihara sesama ciptaan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam. Maka Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Lalu Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya sambil berkata dalam hati, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan-Mu." Maria memang pantas menjadi teladan setia orang yang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Tuhan Yesus, sepanjang hidup-Mu, Engkau telah menunjukkan keterbukaan terhadap siapa saja yang ada di sekitar-Mu. Para Farisi yang bersaksi dusta dan merencanakan kematian-Mu, para algojo, penjahat yang tersalib, semuanya Kau ampuni dan Kau terima. Semoga kami menjadi pelopor pembangunan komunitas yang inklusif, yang terbuka terhadap kehadiran sesama yang berbeda pendapat, bahkan berlawanan. Ajarilah kami untuk memadukan perbedaan menjadi satu simfoni yang indah dalam kehidupan bersama. Jauhkanlah kami dari sikap superior, merasa lebih berkuasa dan lebih hebat dari yang lain, sehingga cenderung mengecilkan keberadaan orang lain yang memiliki keterbatasan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib
Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kubur baru yang belum pernah dipakai. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya kita juga dibangkitkan dalam Dia untuk hidup yang baru. Tuhan Yesus, Engkau telah wafat, dimakamkan, namun bangkit dengan jaya. Kebangkitan-Mu mendatangkan harapan akan hidup baru bagi kami manusia yang berhadapan dengan budaya kematian. Mampukanlah kami menjadi pelopor budaya kehidupan bagi dunia sebagai rumah kami bersama, supaya kami dapat hidup sebagai saudara satu sama lain, saling terbuka dan meneguhkan, mampu bergandengan tangan untuk mengusahakan bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera. Semoga kami mampu menciptakan ruang kehidupan yang berkualitas bagi semua. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami giat mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu, agar mampu menata persekutuan dan memulihkan kehidupan alam yang sehat dan manusia sejahtera, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga,
Kami bersyukur bahwa demi keselamatan manusia dan keutuhan alam ciptaan-Mu, Yesus Kristus Putra-Mu rela mengalami sengsara sampai wafat di salib, namun bangkit jaya. Semoga kami semakin sadar betapa berharganya kehidupan yang dianugerahkan kepada kami, serta betapa besarnya tanggung jawab sosial yang dipercayakan kepada kami untuk memulihkan kehidupan, supaya alam makin sehat dan manusia semakin sejahtera. Bantulah kami supaya semakin terlibat dalam berbagai gerakan penyelamatan dunia dan sesama manusia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, devosi jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.